Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara 'abdah wa tazunnahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ihsan ila yaumil. Wa qala ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril mu'minin. Asma'al jalan kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amila adamiya min amali yaumal nahar ahabu ila Allah min ihraqin dami innaha la tati yaumal qiyamah yakuruniha wa as'ariha wa azlafiha wa anna dama la yakumu millahi bima kani qabla an yaka'a min ardi fatibu biha nafsa. Sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat adha yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah yang tiada terhingga. Pada hari ini 6 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 14 Hijriah, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia lagi bergembira ria sambil mengucapkan tahmid, tahlil, takbir atas nikmat yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku memberikan nikmat yang banyak, kata Allah. Fasalli lirabbik, maka laksanakan salat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kita dulu mengucapkan salam kepada anjing kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa kita selaku umatnya untuk selalu menjadikan iktibar, menjadikan petunjuk hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah bulan Ramadan dan petunjuk bagi manusia. Maka itu selayaknya kita selaku hamba yang naif ini
yang salah, yang sering khilaf, maka kita disuruh untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan cara kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Bayan kala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wal 'allama. Rasulullah mengatakan dengan Rasulullah bersabda, sebaik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah salat ilaha dirahmati Allah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah, hari raya Idul Adha, yaitu menunaikan ibadah haji dan kurban. Juga tak bisa dipisahkan dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim serta keluarga, kerana banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya yang balikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan kurban kali ini, Khatib menyampaikan, mengajak kita semua untuk diri Khatib sendiri dan kita semua sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Janganlah kita mati sebelum kita benar-benar Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan kurban ini, mari kita menapak tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan nilai spiritual semoga modal dalam jalan kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua Islam pasti mengidam-idamkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah rahimahumullah, kita awali kisah perjalanan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya bernama Siti Hajar di saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah idam-idamkannya sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah SWT menempati Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini dibandingkan dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 37. Bagaimana yang terjemahnya? Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah salat Adha yang dirahmati Allah SWT, saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua Bukit Safa dan Marwah. Di tengah kesan itu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tempat di bawah kaki Ismail yang sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai ini terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia
yang namanya air Zam-Zam. Bapak Ibu bahagia, pas keluar air Zam-Zam ini, maka Siti Sarah mengucapkan kepada air yang keluar di tapak kaki Ismail, hentakkan tumitnya, Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya kumpul. Itu keramanya ucapan Siti Hajar itu. Kalau seandainya Siti Hajar mengucapkan kumpul itu, air itu bisa disajikan untuk seluruh masyarakat dunia. Kalau tidak berkumpulnya, jangan-jangan sampai dia air itu ke masjid kita ini, menyebar di seluruh dunia ini. Itulah karamah berkahnya Siti Hajar mendapatkan air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi menjeluk Khalilullah, kekasih Allah ini, mendapatkan perintah dari Allah, selalu melalui mimpi yang menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan kita doa Nabi Ibrahim kepada Allah, karena sebelumnya ia pernah melakukan janji meminta anak, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak yang saleh, berilah aku anak yang saleh. Seandainya engkau memberikan, seandainya engkau menjadikan berkorban, aku akan mengorbankan anakku, katanya. Maka suatu ketika Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, sudah berusia lanjut dan tua, tidak juga memiliki anak keturunan. Lalu Siti Sarah mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk menikahi istri yang keduanya, yaitu Siti Hajar. Maka Siti Hajar inilah kemudian melahirkan seorang Nabi, anak Ismail alaihissalam. Begitu cinta dan sayangnya kepada anak, luar biasa, hadir berbahagia. Perjalanan dilanjutkan setelah lahir Ismail kecil. Mungkin kecemburuan Siti Sarah untuk menuju sana, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berpindah dari Palestina ke Mekah, seperti di awal sampaikan surat Ibrahim ayat 37, dibawa ke tempat lembah berbatuan yang tidak ada tanaman. Dan sinilah Ismail kecil ini, lalu dia menangis karena air susu ibu tidak ada lagi. Bayangkan hadir berbahagia, seorang ayah, secara logika kita tidak mampu kita memahami, secara akal sehat kita manusia biasa, sudah sampai di lembah yang tandus, seorang ibu yang erat menyusui seorang bayi, lalu Allah perintah tinggalkan Ismail dan istrimu wahai Ibrahim, engkau berdakwah. Disampaikan kepada istrinya, kalau itu memang perintah Allah, silakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Hanya berbahagia. Itu di awal sampaikan tadi. Setelah beberapa lama Ibrahim berjalan, air susu tidak ada lagi, maka Ismail kecil menangis dia, kehausan. Lalu Siti Hajar melihat di sampah ada air, lalu dia lari-lari kecil. Sampai sana tanda tidak ada air, lalu dia ke Bukit Marwah, situ ada air, lari lagi. Itu dikisahkannya sampaikan di awal tadi. 7 kali Siti Hajar berusaha lari yang kecil. Ini yang dijadikan sebagai rukun haji sa'i. Hanya bahagia, Siti Hajar berusaha mencari air, tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata air keluar dari hentakan tumit kaki Ismail kecil, sehingga keluar air namanya air Zam-Zam. Hadir berbahagia. Demikian luar biasa pengorbanan dilakukan oleh Siti Hajar Nabi Ibrahim. Kalau logika kita hari ini tidak masuk, masa ditandus dapat yang kecil, ditinggal seorang ibu dan anak, dengan apa makan? Jangan datang serigala. Tapi Allah Maha Besar. Barang siapa yang benar-benar sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin rezeki dan kebutuhannya. Lalu pada satu keadaan datanglah saudara-saudara Arab yang melintasi tanah Arab padang pasir. Di situ tanda ada kehidupan, dia melihat burung-burung berterbangan. Maka para saudagar itu melihat burung, dia cari di mana tempat burung itu terbang.
Lalu sampailah pada satu keadaan dengan sesagar jumpa dengan Siti Sarah menemui tempat air sumur Zam-Zam. Lalu para saudara itu mengatakan, wahai ibu, bolehkah kami minta air? Kita barter, kita tukar. Kami ada makanan, kami ada gandum, kami ada susu. Bagaimana ibu? Alhamdulillah. Akhirnya begitulah Allah menjamin kehidupan hamba-Nya, memberikan makan dan minum. Karena patuh dan taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dia tidak khawatir tentang rezeki yang akan didapatkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah lama pergi, akhir kembali Nabi Ibrahim berjumpa dengan anaknya Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Apa jadi hari berbahagia? Lalu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam diawali ketika bermimpi dipintang menyembelih anaknya Ismail. Ibrahim merasa ragu akan mimpi itu, lalu melakukan perenungan, berpikir-pikir apakah benar perintah Allah. Kisah ini kemudian dibadikan dengan nama Tarwiyah yang dikenal dengan hari perenungan. Maka kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, kerana Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu benar perintah Allah SWT. Sebab ini yang kemudian dibandingkan dengan peristiwa hari Arafah yang berarti mengetahui. Karena demikian kita, di mana kita juga sunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi saya pada siapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, maka diampuni dosa 1 tahun yang lalu, dan insyaallah akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Sementara kita hari ini hidup, sebentar lagi kita tahu apakah hidup juga. Tetapi pada siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kemarin, Allah telah menjamin dosanya diampuni 1 tahun yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, kemudian pada kesempatan berbahagia itu, setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog bersejarah antara ayat dan ayat itu dibagikan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati alma tu'mar sajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam surat As-Saffat 112, apa kata Allah mengatakan, ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin bahagia, bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa falamma aslama wa taluhu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadayyanahu an ya Ibrahim, lalu kami panggil ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Kasadakat ruya innaka kadzalika nazil muhsinin. Sungguh demikian aku memberikan balasan pada orang yang berbuat baik. Lalu
Setelah Nabi Ismail siap dibaringkan bersembelih, lalu Allah memanggil Ibrahim. Ibrahim, kata Allah, engkau benarkan mimpimu. Maka Allah mengganti Nabi Ibrahim. Fakadainahu bizihazin. Aku tebus anak dengan seekor sembelihan yang besar dan sedapat 1/7. Hadirin jamaah ilaha yang dirahmati Allah, sesungguhnya kisah ini yang luar biasa, yang membuat kita ilmu tauhid yang tingkat tinggi. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail anaknya, luar biasa. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah saat ini, kita harus mengerti siapa kita sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak dikatakan manusia kecuali mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana ketakwaan kita menghambakan diri kita kepada Allah, pengorbanan kita harus kita contoh bagaimana berkorbannya ketakwaan. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah ilaha dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin berbahagia, lalu sewaktu sembelihan Ismail ganti dengan seekor domba, maka dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril mengganti Ismail dan berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabir ini lalu disambut oleh Nabi Ibrahim AS, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian sambung lagi oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin berbahagia, inilah kita sering membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ucapan Jibril salam satu membawa seekor domba yang besar. Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa banyak mengambil hikmah dan teladan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim termasuk dalam kuat dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban. Ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan kedudukan kita dalam beribadah, karena memang tujuan dan ciptakannya kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela menggunakan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban itu sangat sulit dilakukan. Untuk berhaji kita harus berkorban, menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan kita ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran yang tinggi, karena rela antri bertahun-tahun, karena banyak umat Islam yang ingin menjalankan ibadah haji yang kelima. Untuk berkorban juga menyediakan uang jutaan rupiah membeli kurban, dan kemudian dibagi-bagi orang lain. Kalau kita tidak memiliki niat yang kokoh, yang sungguh-sungguh, maka sangat sulit karena biaya tinggi. Hadirin sidang jamaah ilaha yang dirahmati Allah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas saudara-saudara dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat saudara mengatakan, Al-hajju mabrura laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menyatakan dari Siti Aisyah yang dilakukan oleh Imam Tirmizi Ibnu Majah, ma'amila adami min amali yawmal nahri ahabu ilallahi min ihraki dami innaha la taqti yawmal qiyamah.
yakuruliha wa as'ariha wa azlafiha wa anna ma la yakau min lahi bimakani qabla an yaka'amin ardi fatibu biha nafsa. Artinya tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Kerana hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Kerenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadirin yang berbahagia, bahwa kita telah menyampaikan kisah luar biasa ibadah haji dan kurban melalui ketaatan dan ketakwaan, pengorbanan dan keikhlasan, bahwa yang sampai kepada kita adalah bukan darah dagingnya, tetapi keikhlasan dan ketakwaan kita. Hadirin yang berbahagia, sebuah hadis di awal sampaikan tadi, anda semua lihat kalau sama itu Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wal 'allam. Rasul mengatakan sebaik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk menjadi sebaik-baik manusia kita, untuk bisa mengikuti keteladanan, ketakwaan, pengorbanan seorang Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka kita belum mentadabburi Al-Quran, belum mempelajari Al-Quran, sehingga kita benar mengerti mana perintah-perintah, mana larangan Allah. Al-Quran itu sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Padahal seorang ustaz memang berkewajiban untuk memberikan edukasi, mencerdaskan jamaahnya, mencerdaskan umat. Tapi tidak akan mungkin mampu ustaz menyampaikan Al-Quran satu hari perjalanan, satu hari pertemuan. Seperti saya ini kita dengan khutbah Idul Adha, ini kata bersamanya 30 menit. Itu kalau lama itu 1 jam. 1 jam nggak mungkin kita menyampaikan pesan takwa sebanyak 30 juz. Ya ayyuhallazina amanu bisilmi kafah. Hai orang beriman, masihkan keseluruhan. Tak mungkin ustaz, guru kita mampu, orang kita mampu untuk menyampaikan, menyajikan ilmu itu kepada kita. Maka saya ini oleh teknologi yang canggih, semua ada saya ini. Maka semata berbegani, katib mengajak diri katib, mengajak istri anak-anak kami, dan mengajak sidang jamaah yang berbahagia. Ayo kita sama-sama, jangan menyalahkan ustaz, jangan menyalahkan guru kita. Kalau kita seandainya kurang ilmu, teman-teman, bahwa kita disuruh untuk belajar dari ayunan sampai ke liang kubur, maka tidak bahagia. Kami menghimbau, miliki Al-Quran yang ada terjemahannya. Kita bukan orang Arab, tidak mengerti bahasa Arab. Coba pertanyaan kami yang kami sampaikan sebagai religius hanya untuk ditanya dalam hati masing-masing. Sudahkah jamaah media pernah membaca Al-Quran kata dengan terjemahan 30 juz? Sudahkah pernah membaca Al-Quran yang artinya masing-masing kita ngaku Islam kata 30 juz? Kalau belum sampai pesan Allah dengan terjemahan kepada kita 30 juz ini, berarti yakinlah kita umat Islam ini, kita hanya sedikit sekali tahu tentang agama ini, kita sedikit sekali paham dengan agama ini, maka kecenderungan agama ini dengan logika yang suka-suka kita saja. Maka itu bahagia untuk lebih pahamnya kita tentang agama Islam ini, maka itu milik Quran, baca Al-Quran, baca terjemahnya. Dikatakan Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab suci Al-Quran dan petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi apapun isinya kita tidak boleh ragu sedikit pun. Walaupun Al-Quran ini tidak masuk dengan hati logika kita, tapi itu perintah Allah. Kita harus yakin. Jangan sampai ada di ayat Allah bahwa kita tidak menolak dan menerima. Saya sering menyampaikan agama ini termasuk kepada istri saya. Saya sampaikan, jangan wahai istriku yang tercinta,
Jangan engkau sampai memang agama ini asal-asalan, ikut dengan pendengaran informasi yang tidak jelas. Kalau itu memang syariat agama, itu kamu harus ikhlas melakukannya, ikhlas menyampaikannya. Hadir berbahagia. Saat ini kita mencontohkan, Inna a'tainakal kautsar. Allah memberi kita nikmat yang banyak pada kita. Fasal rabbik, maka laksanakan salat karena Tuhanmu. Sudahkah diri kita, suami kita, istri kita, anak kita salat? Salat mana sudah akan dicontohkan yang diingin Allah SWT. Apa kata Allah? Waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakiin. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, ruku bersama-sama orang ruku. Apakah sama kebiasaan nenek moyang kita dulu? Aku salat tapi nanti terlambat, dia balik pintu, salat sendirian. Kalau demikian salat jelas diancam Allah. Fawailul lil musallin, neraka awil bagi orang lain dalam salat. Bayangkan, pada Allah mengatakan di surah lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa tazakka wa lam yakhsha Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memamurkan masjid Allah, itulah yang beriman, percaya kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, hanya takut kepada Allah saja. Hadirin sidang jamaah ilaha yang dirahmati Allah SWT. Pada sebentar berbahagia ini kita mendengar informasi, ada tersurvey masing-masing kita yang sedang melihat di daerah digitalnya, informasi media sosialnya, bahwa ada penilaian pelaku seks menyimpang saat ini dinilai oleh tingkat 1 di provinsi adalah Jawa Barat. 500.000 pelaku seks menyimpang LGBT. Kemudian pelaku seks menyimpang yang kedua di Jawa Timur. Kemudian penyimpang seks yang ketiga LGBT Jawa Tengah. Kemudian seks menyimpang yang keempat adalah di daerah DKI. Bapak Ibu memberikan tahukah di mana nomor 5-nya? Hasil sebenarnya pelaku seks menyimpang LGBT adalah di daerah Sumatera Barat. Bahkan Sumatera katakan nomor 1 di Sumatera. Apakah memang benar ini hasil surveinya? Kalau kita satu orang Minang tidak percaya, orang Minang mengadap di Sarak Sandi kita budak Sarak mengaku adalah Sarak itu mengaku adalah Al-Quran itu yang dia harus dilakukan oleh orang Minangkabau. Kalau memang orang Minangkabau, kami tidak percaya dia mau melakukan itu. Tapi lihat kenyataannya memang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis dengan jemaah rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72. Huwa khalaqukum min anfusikum azwajan wa min azwajikum banin. Huwa khalaqukum min at-tayyibat. Apa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah katakan, aku ciptakan engkau berpasangan laki-laki dan perempuan dari jenismu sendiri. Pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan dari jenis sendiri. Dari pasangan itu aku berikan anak dan keturunan, dan aku beri rezeki yang baik. Kenapa engkau beriman kepada yang batil, mengingkari nikmatku? La taqrabu zina. Siapa orang Minang kamu membaca surah Al-Fatiha ini, dia masa kalah sama ayam. Ayam jantan tidak pernah berhubungan ayam jantan, ayam betina tidak berhubungan ayam betina. Pasti pasangannya adalah ayam jantan dan ayam betina. Masa manusia mau seperti itu? A'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah yang berbahagia, maka hati-hati, lihat anak kita, lihat anak kemenakan kita, lihat saudara tetangga kita. Maka kita harus menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan kita bangga dengan ibadah salat kita lakukan, jangan bangga dengan puasa kita lakukan, jangan bangga dengan zakat kita berikan, jangan engkau banggakan ibadah haji yang bukan, lalu engkau sibuk dengan beriman bermasalah dengan dirimu sendiri. Itu untuk dirimu, berarti baru dapat buah kebaikan. Maka supaya kebaikan menyebar di alam, Allah perintah wa tawasau bil haq,
saling menyesati dengan kebenaran, ada kejadian jalan menyimpang, maka beritahu, sampaikan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal anzal jalal rizqun min amali syaitan fastanidu amalu tuflihun. Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman yang memabukkan, bir, kontru, vodka, apalagi narkoba, sabu-sabu, itulah yang khamru. Kemudian wal maisir, perjudian, judi song, judi apa di meja, judi online, judi slot, sesungguhnya itu adalah munasib dengan nabana, bertanya kepada dukun, itu adalah perbuatan keji, adalah langkah-langkah setan, maka jauhilah supaya beruntung. Ini realita Minangkabau. Kenapa penyakit yang dua ini ada di Minangkabau? Maka kita selalu Minangkabau menjadi contoh etalase bagi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini. Karena memiliki ada di sarak-sarak yang tidak sarang ada, maka kita beri akuan sebagai pedoman hidup kita. Maka itu berbahagia. Seandainya memang terjadi demikian, wajarlah. Kita adalah manusia yang daif ini, manusia yang sering lupa ini, bisa salah ini, wajar karena kita manusia. Tetapi Allah membukakan pintu ampunan. Seandainya kita pernah berbuat kekejian, lalu kita berjanji bertobat kesalahan yang pernah ada kita lakukan, maka kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi, lalu kita bertobat kepada Allah. Maka orang yang bertobat atas kesalahan itu, Allah berikan peringkat orang yang bertakwa, maka Allah memberikan pahala surga seluas langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa tabani wa iyyakum bima fihi min ayati zikrul hakim, wa taqabbal minna wa minkum wa la ta'uwa innahu wasami'un alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma inna lana fi sakaratil maut wa najatan min nar al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana wa li walidayya kama rabbana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di hari Idul Adha ini ya Allah, kami umat Islam berdoa mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampunilah dosa suami istri kami ya Allah, ampuni anak turun kami dan cucu kami ya Allah, ampuni dosa orang tua ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, pada saat ini ya Allah, ada di antara umat Islam ya Allah, saudara kami lagi menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah ya Allah.
izinkan dia menaiki pada haji yang baik, haji yang mabrur ya Allah. Selamat perjalanan pergi dan selamat kembali pulang mendapatkan haji yang mabrur. Dan saudara kami ada saat ini ya Allah yang belum sempat menaiki pada haji, pada saat berikutnya ya Allah, panggil kami ya Allah untuk hadir ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah, dengan haji dan umroh di Makkah Al-Mukarramah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa yadhkurullaha akbar. Alhamdulillah.